Nah, ketika diajak berlari, ear tips bawaannya itu memang masih bisa enak untuk diajak lari ya. Cuman lama-kelamaan itu bakal... Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas sebuah TWS headphone hype terbaru, favorit banyak orang ya. Dari ini guys. Kalian bisa tebak gak ini apa? Ya, jadi ini adalah Sahabat G12 Elite ya guys ya. Kenapa Elite? Karena ini adalah gaming series pertama dari Sahabat ya, atau enggak TWS yang punya low latency pertama dari Sahabat. So, jika kalian penasaran, tonton video ini sampai habis. Oke guys, kalau kalian sudah familiar dengan merek Sahabat ya, nah si G12 Elite ini packagingnya juga mirip-mirip guys, nggak begitu berbeda jauh ya. Packagingnya besar, kotak, mirip dengan versi sebelumnya, yang mana ada earbuds-nya yang cukup banyak ya cadangannya, jadi kalian bisa coba-coba. Kalau gue lihat speknya ini di website official itu nggak muncul guys, nggak ada. Jadi gue coba cari-cari di tempat lain ya, ini menemukan bahwa si G12 ini katanya punya aptX ya. Tapi sayangnya ketika gue perhatikan di boxnya ini baik-baik, di sini nggak disebutin, cuman ada simbol AAC dan SBC. 32 ohm, USB Type-C, frekuensi respon ya standar 20 sampai 20.000 Hz. Gitu ya. Jadi ini belum support aptX, oke. Harga TWS gaming dari Sahabat ini tuh punya harga di 800 ribuan. Tonton video dulu ini sampai habis untuk tahu si TWS ini tuh worth your money nggak ya. Oke. Nah, kita mau coba bahas langsung si bodinya aja. Body case ini glossy dan lumayan kecil ya. Gak disebutin berapa mAh, cuman dia bisa bertahan sampai 30 jam ya. Dan sekali ngecas itu katanya sih bisa 6 jam. Pengalaman gue sih mirip ya dengan power yang gue pakai gitu ya. Nah, case-nya tentu sudah support USB Type-C untuk pengecasan, namun belum nomor cepat dan tidak ada wireless charging ya. Walaupun sebenarnya di bagian bawahnya ini gue penasaran ini ada simbol apa ya. Nah, untuk si buds-nya sendiri, gue ngerasa ini menarik banget ya. Dia itu sebenarnya punya banyak warna guys. Kalian bisa lihat di official website-nya. Nggak ada ya. Di e-commerce di luar. Nah, ini warnanya tuh bener-bener banyak banget pilihan. Ini khas Sahabat ya. Kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian. Nah, warna yang gue pilih ini warnanya modelnya yang Unity ya. Gue bingung ini Unity apa namanya. Ntar gue cek ya sendiri. Tapi yang jelas ini menarik dan bodinya tuh mirip banget dengan versi E12 Ultra. Bahkan kalau di side by side ini gue yakin kalian gak akan bisa membedain. Masih menggunakan tombol ya untuk bagian kontrolnya, bagian kanan dan kiri TWS-nya. Juga ini silindernya panjang dan lumayan kecil. Fit pertama kali digunakan, TWS ini tuh lumayan nyaman di kuping gua, ringan, gak begitu jelat, dan menarik adalah dia mau desain yang flat. Ini bikin terlihat sangat gaming ya, flat desainnya, jadi nggak nonjol dan nggak bikin aneh gitu ya. Dan memang dalam pemakaian yang sangat lama itu karena gue pakai default ya bawaannya, ini agak terasa mulai kendor dan mulai tidak menyaman. Jadi 3 jam gue merasakan agak panas gitu ya. Nah, tapi buat kalian yang ngerasa ini nggak pas, kalian bisa coba ganti ear tipsnya ke model yang lain karena ini banyak banget pilihannya guys ya. Kalau gue lihat dari boxnya itu seperti nggak ada disebutin calling teknologi kayak CVC teknologinya Qualcomm ya. Tapi lagi-lagi di beberapa website ya itu disebutkan ada. Memang aneh banget ya. Nah, hasil pengetesan gue, si TWS ini tuh hasilnya lumayan oke jika mikrofonnya deket mulut kita. Jadi ketika kita pakai, nah terus kita pakai untuk telepon atau kita untuk pakai rekam ya, voice recording. Nah itu tuh suaranya menurut gue pribadi nggak begitu cukup jelas karena pick up voice kita nggak begitu bagus ya. Kecuali pas gue coba di bagian kiri, nah itu baru kelihatan suara kita lebih besar. Tapi secara overall lebih baik kalian aja yang menilai kualitas mikrofonnya ya. Percobaan kedua, karena kayaknya mikrofonnya itu cuma berfungsi di salah satu doang. Kita coba bagian kanannya. Nah, ini ngebandingin kalau gue ngomong pakai bagian kanan. Lalu gue akan coba juga untuk bicara di bagian kiri. Nah, kayaknya kalau lihat dari bawah sini bagian kirinya memang yang punya mikrofonnya. Jadi kalau ngomong begini pasti hasilnya lebih jelas gitu ya. Setuju nggak? Oke. Nah, kalau kayak gini kayak ngomong kayak normal agak susah ngomongnya pas-pas. Gimana kemampuan gaming mode-nya? Jadi TWS ini tuh punya disebut low latency mode atau biasanya dia bilang dual mode. Jadi mode untuk musik dan mode untuk gaming. Nah, caranya untuk pindah ke mode gaming atau mode yang punya low latency adalah dengan mengklik tombol kiri atau kanan 4 kali. Itu 2, 3, 4. Nanti akan ada perubahan suara yang cerah gitu ya. Kalau lo matiin juga sama 4 kali, nanti akan lebih suara yang lebih ding 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 gitu ya.
Jadi tanpa mode gaming, untuk game-game FPS ya itu terasa sedikit ada delay ya. Cuman gue masih bisa memanfaatkan, masih bisa merasakan delay, tapi gue pribadi masih maklumin ya dengan kondisi seperti itu. Tapi ketika lu aktifkan mode gaming itu jelas ya, itu signifikan mereduce latensi. Jadi ketika bermain game itu jadi lebih enak. Nah menariknya lagi juga dia sudah support stereo. Artinya kalau gue pakai FPS ya, main CODM, nah itu arah lari lawan dari mana itu kelihatan jelas. Jadi memang ini benar-benar kalau dia mengklaim TWS gaming ya boleh juga. Cuman yang perlu diperhatikan adalah untuk di Android itu sebenarnya nggak begitu terasa ya. Tanpa mode gaming pun ini cukup bagus ya. Nah tapi gimana untuk ketika kita coba di iPhone? Nah seperti biasa, kalau di iPhone ya itu terasa banget delaynya. Lebih besar delay ketika dipakai di iPhone ya. Tapi kalau lu pakai mode gaming, nah lagi-lagi itu ngebantu lu bener-bener untuk mereduce delay ya, mereduce low latensinya jadi lebih baik gitu ya. Nah yang gue senang juga dia masih menggunakan pause button ya, jadi untuk nggak sengaja ketekan itu kontrolnya masih bisa dihindari dan mudah untuk dihafal, untuk play and pause ya, untuk next track, untuk previous track, dan bahkan sudah support untuk ngatur volume. Nah gue senang banget TWS yang sudah lengkap seperti ini. Gue ngerasa dengan harga 800-an ya, 700-800-an ini ya TWS yang lumayan cukup lengkap ya dari sisi kontrol. Bahkan kalian bisa pakai menggunakan Siri atau menggunakan Android Open Voice Spotify ya, atau apa istilahnya, Hey Google ya gitu untuk menyuruh dia melakukan apapun. Nah terus yang menarik gimana nih, gamingnya oke, tapi gimana kualitas audionya. Nah jujur aja, hal yang pertama kali gue rasakan ketika pakai TWS ini masuk dan gue putar musik adalah powernya yang kecil. Jadi dibandingkan TWS kayak Soundpeach tuh bahkan ya, atau versi sebelumnya, ini gue ngerasa ini powernya lebih kecil. Tapi lebih kecilnya sekitar 10-20% lah. Ketika gue coba dengerin lagunya Tiesto yang bisnis, nah ini dia. Bassnya tuh terasa cukup lah ya, soft tapi nggak begitu punchy. Jadi menurut gue yang selera gue ini yang bass head, gue ngerasa ini kurang. Nah midnya kadang di lagu ini tuh menurut gue agak sedikit flat. Jadi bass agak bisa masuk sedikit gitu guys ya. Nah terus yang begitu gue kurang suka adalah treble-nya yang sangat ngecring pada lagu-lagu tertentu. Cuman untuk lagu Tiesto ini gue ngerasa ini masih cukup renyah. Kalau gue dengerin lagu yang lebih slow ya, misalnya kayak yang Driver License dari si Rodrigo, artikulasi vokal terdengar cukup baik ya, jelas banget. Treble-nya juga extend ya, jadi gue ngerasa dia ini cukup clear ya untuk lagu-lagu yang seperti ini, dan terasa sedikit warm sih menurut gue pribadi ya guys ya. Nah gue tuh makanya kurang suka ketika kita pakai TWS ini untuk ngedengerin musik-musik yang high, musik-musik kayak lagunya Coldplay yang higher power ya, yang remix dengan si Tiesto. Nah ini gue ngerasa TWS ini tuh high banget gitu ya, treble-nya. Kadang gue ngerasa ini terlalu tinggi. Nah tapi menariknya, karena gue itu pakai default ya, tipsnya gue coba ganti. Nah ini sedikit masuk ke selera gue. Ketika gue ganti tipsnya lebih besar, dia lebih, bassnya lebih terasa, treble-nya mendingan lah. Tapi tetap aja kalau kalian senangnya musik-musik banyak instrumen gimbal ya segala macam, kurang begitu suka, jujur aja sebenarnya gitu ya. Jadi buat kalian yang senang pakai ini olahraga seperti yang gue bilang, kalau kalian ganti ya tipsnya ke yang lebih besar, ini masih enak untuk dipakai lari-lari. Sebenarnya pakai yang biasa default pun ya ini bisa, karena seperti yang kalian tahu ya, orang punya kuping yang berbeda desainnya ya desain kuping. Jadi saran gua, lu harus coba-coba sendiri lah ya, sesuai dengan tips selera kalian gitu ya. Banyak yang punya menu gaming tapi kualitas suaranya berubah. Nah tapi di TWS ini enggak. Ketika kita aktifin dan kita matikan ya, itu mode gaming dan itu nggak pengaruh secara signifikan di audio quality-nya. Jadi ini masih bisa oke lah. Dan kekurangannya menurut gue, kalau kita nggak pakai tuh mulai terasa ada hiss ya, sensitivity-nya lumayan tinggi. Jadi ketika kita nggak pakai tuh, atau musik stop ya, itu tuh bunyi terasa gitu ya. Tapi overall sih nggak ganggu ya ketika musik jalan. Terus kedua, dia belum bisa ke multi device. Artinya kalau lu mau pindah-pindah, lu harus matiin dulu yang satunya lagi. Walaupun koneksivitasnya menurut gua bagus ya. Ketika gua onin, kita cabut dari case ya, dia langsung connect. Cepet banget, dan gue tutup itu langsung mati. Konektivitas sebenarnya nggak ada isu ya. Nah cuman lagi-lagi untuk TWS gaming di harga segini agak kurang bass menurut gue ya. Untuk kalian yang pakai untuk gaming kan harusnya yang menggelegar ya. Nah ini agak sedikit kurang.
Dan terus kalau gue pakai volume yang agak full, kencengin maksimum ya, itu wajar memang ini gue masih nggak tahan. Jadi gue biasanya ke 90 itu maksimum ya. Gue pribadi ngerasakan seperti itu. Jadi buat kalian yang jedak-jeduk, ini sebenarnya nggak begitu terlalu. Buat kalian yang seneng clear, mid-nya lumayan jelas, nah ini bisa jadi pilihan. Buat kalian seneng game, ini juga jadi pilihan yang cukup bagus gitu ya. Apa ya di harga segini ya? Kalian bisa komen nggak, sayang kan yang harga 800 ribuan mode gaming untuk melawan TWS ini? Apakah Razer ya? Razer mungkin sejutaan ya. Nanti akan gue coba dengan Razer gue deh. Jadi sesuai dengan namanya ya, Elite. Kenapa namanya G12 Elite ya? Para Elite gamers ya. Buat kalian yang mencari TWS yang support gaming, nah ini mungkin jadi pilihan yang menarik bagi kalian di rentang harga 800 ribu. Paling segitu dulu video gue kali ini ya. Kalau ada hal yang kurang, mohon maaf, dan lu boleh komen di bawah kalau ada yang ingin tanyain. Dan seperti biasa jangan lupa untuk subscribe untuk video-video keren lainnya. Oke, sampai jumpa di video gue yang lain. Bye-bye.